Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penelitian pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dengan faktor eksternal yaitu cahaya. Di sini kelompok kami atau kelompok 1 yaitu fotosintesis dari kelas 12 IPA 6 yang beranggotakan Ardita Febrianti, Chania, Fadil Mufid, Isanuddin, dan Kiki Amelia Putri. Lalu langsung saja silahkan simak videonya. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan, begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran tersebut, kelompok kami akan melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan yaitu kacang hijau. Tumbuhan ini kami ambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Adapun rumusan masalah yaitu adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, kemudian bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapat cahaya matahari. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dan untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam proses penelitian adalah 2 buah gelas. 1 gelas di tempat terang dan 1 lagi di tempat gelap. Kemudian penggaris. Penggaris ini untuk mengukur panjang batang dari hari ke hari. Yang ketiga adalah alat tulis. Untuk menuliskan pertumbuhan dan perkembangan pada penelitian berbeda setiap harinya. Lalu kamera untuk mendokumentasikan pertumbuhan kacang hijau. Lalu tentu saja ada kacang hijau secukupnya. Kapas sebagai media penelitian. Dan yang terakhir, air sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk membasahi atau membuat kapas lembab. Nah, silahkan simak gambar berikut ini terlebih dahulu. Dapat kita lihat pada gambar bahwa perkembangan tumbuhan kacang hijau pada hari pertama yaitu sama, yaitu pada sekitar biji kacang, kapas menjadi berwarna hijau pudar dan ukuran biji kacang membesar, tetapi belum muncul kecambah. Lalu untuk hari kedua pada tanaman yang berada di tempat gelap, kecambah mulai terlihat dan tumbuh dari setiap kacang. Lalu kacang juga terlihat sangat sehat. Sedangkan di tempat terang, hanya 3 dari 5 biji yang tumbuh kecambah. Akar tumbuh ke bawah dan kacang mengarah ke atas. Di hari ketiga pada tempat gelap, akar tumbuh mengarah ke bawah dan kacang mengarah ke atas. Kulit kacang mulai mengelupas 1/4 bagian. Sedangkan di tempat terang, 1 dari 3 kecambah yang telah tumbuh menjadi kering dan tidak ada pertumbuhan. Lalu 2 kacang lain tumbuh. Untuk hari keempat, pada tempat gelap, kecambah atau batang kacang berwarna putih dengan bentuk tidak beraturan atau tidak tegak lurus dan berukuran tipis. Sedangkan pada tempat terang, 1 dari 2 kacang memiliki batang yang berwarna kemerahan, disertai daun yang mulai terlihat muncul. Untuk hari kelima, pada tanaman yang berada di tempat gelap, batang semakin bertambah panjang diiringi dengan adanya daun yang muncul. Sedangkan di tempat terang, 2 kacang tumbuh dengan batang berwarna merah, tegak lurus, kokoh dan daun yang berwarna hijau tua. Hari ke-6 pada tempat gelap, batang bertambah lagi panjangnya. Sedangkan untuk tempat terang, pada hari ke-6 itu batang semakin bertambah tinggi dan daun semakin lebar. Dapat kita lihat pada hari terakhir atau hari ke-7, tanaman di tempat gelap,
Batangnya terus bertambah panjang dengan daun yang semakin lebar atau membuka, sedangkan pada tempat terang, tanaman kacang layu karena kapas kering oleh sinar matahari. Lalu di sini bisa dilihat yaitu tabel pertumbuhan kacang dalam satuan sentimeter. Yang pertama adalah tempat gelap dan yang kedua itu adalah tempat terang. Lalu juga ada tabel perkembangan keadaan dan kualitas tanaman. Adapun grafik pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berdasarkan tabel pengamatan tadi, dapat kita lihat bahwa tanaman kacang hijau yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang berada di tempat terang. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena hormon auksin yang bekerja lebih aktif pada tanaman yang berada di tempat gelap. Sedangkan tanaman kacang hijau yang berada di tempat terang, pertumbuhannya menjadi terhambat karena hormon auksin akan terurai apabila terkena sinar matahari. Nah, dari penelitian ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa tanaman yang berada di tempat terang, pertumbuhannya menjadi terhambat dan di tempat gelap terjadi etalasi atau pemajakan di ujung melekuk. Jadi, hormon mempercepat pertumbuhan dan cahaya menghambat pertumbuhan. Baik, cukup sekian penjelasan dari hasil penelitian pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arnita Febrianti, perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.